apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penertiban bangunan liar di Percut Seituan, Deli Serdang nyaris ricuh. Warga menolak penggusuran yang akan dibangun arena balap sepeda PON tahun depan. Mari kita nikmati mie rainbow, mie sop warna-warni yang menarik dilihat mata dan sedap terasa di mulut. Jelang Ramadan, kurma golden jadi incaran warga kota Pematang Siantar. Kita ke informasi pertama. Polisi menangkap penumpang bus jurusan Aceh Medan karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Polisi mendapati 10 bungkus ganja kering seberat 600 gram yang akan digunakan sebagai barang bukti. Belasan petugas Satuan Narkoba Polres Langkat memberhentikan laju satu unit bus tujuan Aceh Medan dan memeriksa seorang terduga pelaku narkoba Mursyidi yang diinformasikan membawa narkoba jenis ganja di Desa Payah, Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti ganja kering 10 bungkus sebesar 600 gram di dalam tas milik terduga pelaku. Petugas kepolisian lalu membawa Mursyidi ke Mapolres Langkat untuk diperiksa. Setelah ditemukan 10 bungkus yang diduga daun ganja kering. Setelah diperiksa, pria tersebut mengakui bahwasanya barang-barang bawaan itu adalah miliknya yang dibawa dari Aceh. Akibat perbuatannya, Mursyidi terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Penertiban bangunan liar di Jalan William Iskandar, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang nyaris ricuh. Puluhan warga yang menolak pengurusan. Rencananya lokasi tersebut akan dibangun arena balap sepeda yang kemudian akan digunakan pada pergelaran PON 2024 mendatang. Adu dorong antar warga dan petugas Satpol PP tak terhindarkan saat melakukan penertiban bangunan di pinggiran Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada Senin siang kemarin. Tidak hanya adu dorong dengan petugas, sebagian pemilik kios juga ada yang menangis histeris sambil menunjukkan surat kepemilikan tanah oleh petugas yang melakukan penertiban. Sebelum dilakukan penertiban, Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan para pemilik kios dan diberi waktu untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Namun, mereka tak juga membongkar. Petugas akhirnya melakukan penertiban. Akibat kejadian ini, suasana lalu lintas di lokasi penertiban sempat berjalan lambat karena banyaknya pengendara yang berhenti ingin menyaksikan langsung penertiban tersebut. Kita akan melakukan penertiban dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan tempatnya. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Nanti untuk kegiatan pekan warga nasional ya Pak? Iya, rencananya seperti itu. Rencananya bangunan yang ditertibkan di area milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini akan dibangun arena balap sepeda yang kemudian akan digunakan pada pagelaran PON 2024 mendatang. Setelah dilakukan mediasi, petugas akhirnya berhasil menertibkan dan merobohkan bangunan semi permanen dengan menggunakan alat berat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya. Sepasang suami istri asal Jambi diringkus polisi karena edarkan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tapanuli Selatan. Uang tersebut didapatkan dari rekannya yang berkenalan di media sosial.
Pasangan suami istri Rudi Tanjung dan Dewi Kusrita menjadi sasaran kemarahan para pedagang pasar tradisional Onan Barus, Tapanuli Selatan pada 7 Maret lalu. Awalnya kedua tersangka bersikukuh tidak tahu menahu jika uang yang digunakan membeli beras merupakan uang palsu. Keduanya lalu digeledah warga dan ditemukan tumpukan uang kertas palsu pecahan 100.000 dengan jumlah total 1.470 lembar. Serta uang asli sebesar 3,8 juta rupiah yang merupakan hasil kembalian berbelanja menggunakan uang palsu. Warga pun lalu menyerahkan kedua pasangan suami istri warga Jambi ini ke Mapolres Tapanuli Tengah. Meski tetap mengelak dari tuduhan pengedar uang palsu, keduanya berkilah turut serta menjadi korban uang palsu. Setelah polisi melakukan interogasi, barulah keduanya dipastikan bukan korban uang palsu, melainkan pengedar. Bahkan praktik pengedaran uang palsu ini telah berjalan sejak September 2022 lalu. Kedua tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari seorang warga Jakarta yang mereka kenal dari akun media sosial bernama Wahyu. Dengan menjalin hubungan sejak Mei 2022, kedua tersangka dan kenalannya tersebut sepakat menjalankan peredaran uang palsu. Pertemuan pertama dilakukan di Pulau Gadung. Pasangan ini menyerahkan uang asli sebesar 5 juta rupiah untuk membeli uang palsu 15 juta. Sukses mengedarkan uang palsu selanjutnya pada Januari 2023, kedua tersangka kembali menemui kenalannya dan kembali membeli uang palsu 180 juta pecahan 100.000 seharga 60 juta rupiah. Pasangan suami istri ini sengaja mendatangi pasar-pasar tradisional di pelosok Pulau Sumatera Utara untuk berbelanja menggunakan uang palsu. Keduanya tidak menyangka kejahatan bakal diketahui pedagang pasar tradisional Onan Barus, Tapanuli Selatan. Untuk barang bukti ditemukan yang masih diduga sebagai uang palsu sebanyak 1.474 lembar pecahan 100.000 rupiah. Ya. Kedua, terduga pelaku penyebaran uang palsu telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Lampung Tengah. Pak Sutri ini akan dijerat dengan pasal tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara serta denda 50 miliar rupiah. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, banyak cara menarik yang dilakukan warga Medan untuk menyajikan kuliner mie agar cepat dikenal pelanggannya. Sama halnya dengan kedai mie Rainbow di kota Medan nih. Di sini mie disajikan berwarna-warni namun tanpa pengawet. Penasaran? Berikut liputannya. Siapa di sini yang suka pelangi? Ya, pasti dengan warna-warni menawan, pelangi selalu memikat hati. Apalagi kalau warna pelangi dipadankan dengan kuliner khas Medan, yaitu mie sop. Ya, inilah yang disajikan kuliner mie sop mie Rainbow di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan. Mie Rainbow sesuai dengan namanya, kedai mie ini menyajikan mie berwarna-warni layaknya warna pelangi. Mie Rainbow disajikan dengan suiran ayam dan bawang, lalu dituangi kuah dan ditambah kerupuk di atasnya. Setelah itu, mie sop pun siap disantap dengan lahap. Namun tenang saja, mie Rainbow ini dijamin bebas dari pengawet, karena menggunakan pewarna alami yang berasal dari buah dan sayur-sayuran. Variasi warna seperti warna merah dibuat dari buah naga, mie orange dibuat dari wortel, dan mie yang berwarna hijau dibuat dari sayur bayam. Namun karena tidak memakai bahan pengawet, mie ini tidak bisa bertahan lama. Ide mie Rainbow ini berawal dari pengetahuan pemilik tentang kue Rainbow yang membuat pemilik mencoba memadukan warna buah dan sayur dengan olahan mie yang higienis. Tidak hanya mie-nya saja yang berwarna-warni, desain tempatnya pun tidak kalah berwarna-warni. Idenya dari ini dulu kan ada tren cake rainbow, jadi kita kayaknya pengen nyoba kalau di rainbow itu gimana. Jadi
Satu porsi mie rainbow dibanderol seharga Rp18.000, namun harga ini bisa lebih murah lagi karena sang pemilik sering memberikan harga promo lewat postingan sosial medianya. Ya, inilah ide kreatif yang bisa memberikan pilihan pada konsumen, yang tentu bisa memberikan cuan pada pemilik rumah makan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.